Halo teman-teman semua, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Web Programming Unpas bersama saya Sandika Gali. Dan di video kali ini kita bakal melihat-lihat desk setup dari Web Programming Unpas. Ya, karena banyak teman-teman yang suka nanya, baik itu lewat DM di Instagram, di Twitter, ataupun di komentar-komentar video YouTube-nya mengenai perangkat apa yang biasa digunakan oleh saya ketika membuat konten. Ya, walaupun sebetulnya kita sudah pernah membuat video studio tour ya. Tahun lalu itu kita bikin studio tour untuk melihat isi dari ruangan ini. Nah, tapi karena ada beberapa hal yang berubah, ya mungkin kita akan update videonya, tapi kali ini setup tour atau desk tour saja. Jadi semua yang ada di meja saya ini. Dan mungkin ke depannya saya juga akan buatkan mengenai software yang biasa digunakan ketika membuat konten serta workflow-nya. Ya mungkin nanti itu akan kita pisahkan. Kalau teman-teman mungkin ada yang penasaran gimana sih workflow-nya saya ketika membuat konten untuk channel ini, program apa yang digunakan, caranya gimana, itu kita akan buat di video terpisah. Kalau misalkan teman-teman tertarik, tulis saja di kolom komentar ya. Nah, jadi sekarang yang akan kita bahas adalah perangkat apa saja yang ada di meja saya ini ya, teman-teman ya. Dan nanti saya akan coba simpan di deskripsi link ke masing-masing dari perangkat yang ada di meja saya ini. Siapa tahu kalian ada yang penasaran dan ingin menggunakannya juga. Kalau misalkan nanti ada yang terlewat, ya silakan nanti teman-teman boleh langsung aja tulis di kolom komentar. Kita mulai teman-teman ya. Saya akan menggunakan kamera saya yang satu lagi supaya teman-teman bisa melihat secara keseluruhan dari desk setupnya. Oke teman-teman ya, pertama-tama kita akan lihat dulu secara keseluruhan dari setup mejanya. Saya mundur dulu. Jadi ini adalah di belakang layar dari Web Programming Unpas. Jadi di mejanya, setup monitornya ada dua. Saya punya lampu di situ. Ada satu kamera di kiri, satu kamera di depan, dan satu kamera lagi yang menghadap ke bawah. Nanti saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, saya akan jelaskan dulu mengenai mejanya ya teman-teman ya. Jadi ini mejanya, ini banyak banget yang nanya, Pak Dika pakai mejanya apa? Nah, ini mejanya itu namanya adalah Sieben ya. Sieben, itu ini saya lihat contekannya dulu ya. Kalau nama produknya adalah Sieben Meja Kantor Adjustable Lift Up. Jadi ini mejanya, kenapa disebut lift up? Dia bisa naik turun teman-teman. Jadi di sini ada kontrolnya, teman-teman bisa lihat. Nah, jadi kontrolnya ini bisa kita atur ketinggiannya dan ada memorinya juga. Jadi kalau misalkan saya pencet memori nomor 3 ini udah saya set ketika saya pengen posisinya berdiri ya, nggak duduk. Jadi kalau saya pencet, mejanya akan naik. Nah, seperti itu. Jadi sekarang saya tidak lagi perlu menggunakan kursi. Meja ini udah saya miliki sejak akhir 2009. Nah, tapi ini baru aja saya gunakan lagi untuk berdiri dan duduknya karena saya baru berhasil untuk menempelkan semua perangkat saya ke mejanya. Jadi ini kalian lihat mikrofon saya, kamera saya, lampu, dan kamera yang di belakang itu saya tempel di meja. Jadi kalau mejanya naik turun, mereka ikut naik turun juga. Oke ya teman-teman, itu mejanya. Saya kembalikan lagi posisinya supaya turun lagi. Sekarang yang kedua adalah kursi ya teman-teman ya. Jadi kursi yang saya gunakan, ini saya tarik lagi ke sini. Ini kursinya namanya Onyx ya. Ini gaming chair. Kenapa saya memilih untuk gaming chair? Sebetulnya ya selain karena memang pengen juga nyoba kursi gaming ya. Saya butuh ininya nih teman-teman. Jadi sebelah kanan dan kirinya ini ada lekukannya. Nah ini supaya nggak menghalangi ketika saya pakai green screen untuk videonya. Karena sebelumnya saya pakai kursi office biasa yang ininya lebar ke sini. Ya. Jadi menghalangi gitu kalau misalkan saya pakai green screen, kepala saya di sini, ininya menghalangi. Kalau ada codingan ketutupan. Makanya saya pengen ini. Ini enak banget kursinya, harusnya ada bantal di sini, ada bantalannya. Cuman saya copot supaya lebih enak nyendernya. Saya suka karena ada penahan untuk lower back kita ya. Paling kekurangannya ini kursinya empuk ya. Paling kekurangannya ini sedikit sempit ya. Ini ada lekukannya yang kalau saya duduk lama ini lumayan keras nih. Jadi ke paha lumayan pegal. Jadi itu kursi. Selanjutnya kita lihat sini deh. Jadi ini adalah mesin yang menjalankan pekerjaan di Web Programming Unpas. Jadi saya pakai ada dua komputer. Yang pertama ini laptop. Jadi ini MacBook Pro 15 inci tahun 2015. Jadi ini laptop
buat ngajar, buat ngedit, buat kerja segala macem. Tadinya semuanya saya lakukan hanya menggunakan laptop ini, tapi ternyata untuk live streaming itu kurang mumpuni ya teman-teman ya. Jadi saya butuh lagi sebuah PC. Jadi kalau teman-teman lihat di bawah sini ada PC. Ya, jadi PC ini saya gunakan untuk live streaming. Ya, untuk spesifikasinya kebetulan saya kurang hafal ya. Nanti teman-teman bisa lihat aja di layar. Dan ini tolong diabaikan kabel manajemennya. Ya, ini kacau banget kabel manajemennya. Di sebelahnya juga teman-teman bisa lihat ada PlayStation dan ada capture card yang saya gunakan untuk nge-capture tampilan game ataupun kamera ya. Kamera saya juga kadang saya kirim datanya lewat capture card. Sebelah kirinya juga saya udah ada ini footrest. Ya, ini footrest dari IKEA untuk menggantikan yang sebelumnya adalah dingklik ya. Oke, jadi itu komputer. Ada 2, laptop dan juga PC. Selanjutnya, kita masuk ke monitor ya. Yang pertama, ini ada monitor ultra wide. Ini LG mereknya. Serinya, nanti teman-teman bisa lihat aja di layar. Ya, ini enak banget ketika kita mau misalnya ngoding ya. Ngoding itu areanya luas banget. Ini teman-teman bisa lihat bocoran untuk seri berikutnya atau playlist berikutnya itu Laravel 8 ya. Untuk ngedit juga enak banget. Ini teman-teman lihat. Nah, jadi kalau ngedit tuh luas banget area timelinenya. 34 inci ultra wide dan di sebelahnya ini ada monitor full HD. Kalau ini 27 inci ya. Jadi ini walaupun nggak sama tingginya, tapi ini memudahkan saya kalau misalkan mau buka beberapa aplikasi. Ya kalau lagi rekaman, saya rekam layar ini, contekannya ada di sebelah kanan. Kalau lagi live streaming, sebelah kanan ini bisa kontrolnya ya. Nyalakan lagu, aplikasi lain, baca chat, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kamera. Nah, kamera ini kebetulan saya pakai ada 3 kamera yang menempel di mejanya. Nah, ini yang pertama saya pakai Canon M50 untuk kamera utama saya. Ya, kenapa saya pilih M50? Karena dia punya clean HDMI yang bisa saya colok ke komputer. Jadi, ini bisa digunakan untuk pengganti webcam ketika Zoom meeting, ketika live streaming. Terus saya gunakan lensanya ini Sigma 16mm f-nya 1,4. Sehingga teman-teman bisa lihat di belakangnya tuh ngeblur ya. Nah ini kalau teman-teman lihat di belakang-belakang sini nggak terlalu fokus ya. Karena dia ngeblur, karena bukaannya cukup besar 1,4. Oke, kamera kedua ini saya sebut dengan side cam. Teman-teman bisa lihat di sebelah kiri ini saya gunakan ketika kita bikin live streaming study with me ya. Jadi teman-teman bisa lihat ini bisa saya tempel, bisa saya arahkan ke manapun saya mau ya di sebelah kiri. Nah, jadi sekarang teman-teman bisa lihat ke sini. Jadi kalau misalkan kita lagi bekerja, teman-teman bisa lihat dari sebelah kiri atau untuk mendapatkan angle kamera yang berbeda lah. Dan kerennya lagi, ini bisa saya atur posisinya supaya mendekat ke keyboard misalnya. Nah, ini view-nya jadi agak berbeda. Jadi teman-teman bisa melihat kalau misalkan saya mengetik secara zoom begini. Dan ini kameranya adalah Canon G7X Mark III ya. Nah, kenapa saya pilih Mark III? Ini karena sebelumnya saya pakainya Mark II ya. Yang saya sedang gunakan untuk merekam ini Canon G7X Mark II itu nggak punya clean HDMI. Nah, ini untuk yang Mark III dia punya clean HDMI dan dia bisa baterainya tuh dicolok ke USB-C. Jadi ini saya nggak pakai baterai, tapi ini saya colok langsung ke listrik, ke colokan listrik di bawah. Dan yang ketiga, itu kameranya adalah ini. Webcam Logitech C920. Nah, ini saya sengaja tempel di belakang meja menggunakan microphone arm ya. Jadi ini buat mikrofon sebenarnya saya tempel pakai ball head buat kamera foto, terus baru saya tempel webcamnya supaya mengarah ke bawah. Nah, ini saya gunakan untuk mendapatkan hasil seperti ini, teman-teman. Nah, jadi saya bisa dapat kamera angle dari atas. Jadi teman-teman bisa melihat ketika saya mengetikkan sesuatu atau ketika saya menunjukkan sebuah barang. Nah, ini kamera yang saya sedang gunakan sekarang Canon G7X Mark II. Nah, jadi ini saya pakai dulu untuk merekam video ini sebelum nanti ini saya jual kayaknya ya, karena udah ada yang Mark III tadi di sebelah kiri. Oke, dan mumpung lagi di sini, kamera angle-nya, saya langsung aja mau jelasin keyboard yang saya gunakan. Ya, jadi keyboard yang saya gunakan ada 2. Yang pertama ini, yang banyak banget teman-teman yang nanya ya. Ini keyboardnya namanya Keychron K2. Ya, Keychron K2 ini mechanical keyboard yang 75%. Ya, teman-teman bisa lihat di sini nggak ada sebelah kanannya, nggak full size. Dengan menggunakan switch-nya Gateron Brown dan keycaps-nya ini PBT SA Choke kalau nggak salah.
Ya, jadi keychronnya saya beli langsung di website resminya. Jadi dikirim langsung dari Cina kalau nggak salah. Tapi teman-teman juga bisa beli dari marketplace lokal. Kalau keycapnya juga saya beli dari Cina langsung ya. Tapi kayaknya kalau kita cari di marketplace lokal juga ada. Nah, ini kerennya dia support Windows dan juga macOS dengan hanya memindahkan switch di sini. Jadi tombol command sama kontrolnya langsung ketuker nanti. Terus juga di sini ada Bluetooth atau kabel. Jadi saya bisa pindahkan antara Bluetooth atau kabel. Ya, jadi keren banget. Nah, terus keyboard kedua saya adalah ini. Logitech MX Key. Nah, ini baru aja saya dikirimin sama Logitech ya. Ini enak banget keyboardnya meskipun bukan mechanical dan full size. Tapi dia support untuk 3 device sekaligus. Ya, karena saya pakai 2 tadi ya, ada macOS dan Windows. Saya tinggal pindah-pindah dengan mudah. Bahkan ini bisa langsung dikonekin ke HP, ke tablet. Ya, keren banget. Dan untuk mouse, itu saya menggunakan 2 juga. Ada Logitech MX Master 3. Nah, ini upgradean dari MX Master 2 yang sebelumnya teman-teman lihat di studio tour tahun lalu. Satu lagi adalah ini, Logitech G602. Ya, kalau ini gaming mouse tapi wireless. Nah, kenapa saya pakai 2? Karena yang satu ini untuk Windows, begitu pula dengan keyboardnya, dan yang satu lagi untuk macOS beserta keyboard ini. Jadi kalau misalkan saya lagi mau pindah sistem operasi, itu saya tinggal switch aja inputnya di monitor saya. Jadi saya tinggal pindahkan inputnya. Karena saya pakai 2 kabel, ada kabel HDMI dan DisplayPort, saya pindahin. Nah, nanti otomatis dia pindah ke Windows. Tuh, kalau saya mau bekerja dengan Windows. Kalau mau balik lagi ke macOS, tinggal ganti lagi inputnya. Saya pindahin ke display HDMI. Perangkat berikutnya yang pengen saya kasih tahu adalah perangkat recording saya ya teman-teman ya. Jadi yang pertama ada mikrofon. Ini sebetulnya mikrofonnya masih sama dengan yang teman-teman lihat di studio tour tahun lalu. Masih menggunakan Rode PodMic. Dan headphone yang saya gunakan adalah Audio-Technica ATH M50X. Ya, ini udah lama banget juga saya pakai. Mungkin udah sekitar 2-3 tahunan ya. Ini udah bocel-bocel juga nih atasnya nih. Yang keduanya ini terhubung ke audio interface. Di sini saya punya audio interface Behringer Euphoria UMC 202 HD ya. Jadi ini untuk menghubungkan mikrofon XLR dan juga headphone. Dan nanti outputnya berupa USB yang saya colok ke laptop atau ke komputer. Nah, perangkat berikutnya yang ingin saya kasih tahu adalah lampu ya teman-teman ya. Jadi sekarang di sini tuh saya punya 2 buah lampu utama ya, yang mereknya sama-sama Godox. Yang di sebelah kanan ini Godox SL60 dan yang di sebelah kiri ini Godox P260C. Ya, yang ini bisa saya operasikan menggunakan remote control. Ya, ini saya bisa matikan seperti ini. Dan kerennya lagi, selain saya bisa kendalikan nyala matinya, saya juga bisa kendalikan intensitas cahayanya di sini. Ini untuk lampu yang sebelah kanan. Kalau mau semakin terang, saya bisa naikkan. Kalau saya mau semakin redup, saya bisa turunkan. Gitu. Dan untuk yang sebelah kiri, ini selain bisa dinyala matikan seperti ini, ada juga intensitas cahaya dan dia juga bisa mengatur Kelvinnya. Nah, jadi ini artinya kalau saya naikkan Kelvinnya, itu warnanya akan semakin kuning. Kalau saya turunkan, itu warnanya akan semakin biru ya. Jadi ini temperatur warnanya. Dan teman-teman bisa lihat penampakannya seperti ini. Jadi di sebelah kiri ada satu lampu, di sebelah kanan juga ada satu lampu. Yang sebelah kanan, yang SL60 ini ada softbox-nya. Ya, kebetulan yang sebelah kiri ini nggak ada. Jadi lampu yang dihasilkan itu cukup keras ya. Makanya saya harus kasih tisu itu sebagai softbox-nya lah ya. Ya, ini saya tempel ke meja saya. Kalau yang sebelah kanan ini saya pasang di light stand, jadi saya biarkan di sana aja. Ini tidak akan mengganggu ketika saya naikkan atau turunkan mejanya. Oke, nah sekarang teman-teman, ini saya mundur sedikit. Saya akan kasih tahu aksesoris apa saja yang ada di meja saya, yang menempel ke meja saya ya. Kalau tadi perangkat utama, sekarang aksesorisnya. Jadi yang pertama mulai dari sini dulu, saya tempelkan mikrofon saya ini ke sebuah boom arm. Ya, ini boom arm. Ini saya tempel ke meja. Ini boom armnya khusus untuk mikrofon. Ya, ini kayaknya udah harus saya ganti karena sudah mengeluarkan suara-suara yang cukup mengerikan. Ya, karena ini udah lama juga ya. Udah 3 tahun atau 4 tahunan saya pakai ini. Ini yang ukuran besarnya
Ya harganya nggak sampai 100.000 kalau nggak salah ya. Nah ini yang versi kecilnya untuk nempelin kamera saya yang ini. Nah ini biasanya dipakai untuk smartphone bisa, untuk kamera kecil bisa, untuk lampu kecil juga bisa. Terus kita lihat yang nempel di tempat lain. Nah ini karena banyak yang nanya juga, saya ajak berkeliling dulu meja saya. Nah di sini kita bisa lihat ada adjustable clamp ya. Itu saya nyari agak susah juga. Ini kebetulan saya dapatnya juga pre-order langsung dari Cina. Ini kokoh banget, ini besi, nempel ke meja, bisa kita clamp gitu. Terus ini bisa dinaik turunkan, walaupun nggak terlalu tinggi ya. Ya bisa nambah 1 jengkal beginilah untuk naiknya. Saya beli 3 untuk lampu 1, untuk kamera saya 1. Ya, kalau ball headnya ini kita harus beli lagi ya. Tidak disertakan ketika kita beli ini, nempel ke meja. Dan yang satu lagi ini untuk kamera atas saya ini. Ya ini nempelnya nggak ke meja karena kurang tinggi. Saya tempelin ke bracket monitor. Ini sebenarnya kasihan jadi berat begini ya. Dan sebetulnya ini kayaknya saya yakin mejanya juga nggak tahu kapasitas seharusnya berapa ya. Ini apakah kuat menahan semua barang-barang yang ada di atas ya, mudah-mudahan sih kuat. Yang saya tempelkan ke ini microphone stand. Jadi microphone stand saya copot bawahnya, atasnya saya tempel ke sini. Gitu. Ya ini sebetulnya kalau misalkan mejanya lagi posisi berdiri ya, ini goyang semua kadang-kadang ya teman-teman. Kalau yang nonton live streamingnya suka lihat, Pak, gempa Pak. Nah, bukan gempa sebetulnya. Karena mejanya kurang kokoh kalau lagi posisi tinggi. Ya, di belakang sini teman-teman bisa lihat monitor saya ditempel juga ke bracketnya. Dan sekali lagi nih, tolong abaikan saja kabel manajemennya. Oke, kita kembali lagi ke depan. Sekarang di depan sini ada teman-teman kalau lihat ini desk mat ya, atau mousepad XL ya. Ini saya ada beberapa ya. Kalau saya bosan saya bisa ganti-ganti. Terus ini ada IKEA Vegka ya. Ini hiasan tanaman palsu. Sebelah sini kalian bisa lihat ada tatakan untuk gelas. Kalau misalkan kadang-kadang saya minum minuman dingin supaya nggak basah ke meja. Ini ada AirPods. Terus, nah ini dia nih, ini banyak yang nanya juga. Ini lampu sebetulnya ya, lampu lilin yang bisa saya kendalikan menggunakan remote juga ya. Coba kita ambil dulu remote-nya. Halo. Ini sebetulnya bisa kita nyalakan, ini pakai baterai, tapi bisa kita nyalakan tuh. Kita matikan, kita nyalakan. Dan ini keren ya, kalau misalkan kita biarkan agak lama, itu seolah-olah lampunya tuh bergoyang, kayak lilin aja gitu, kayak lilin tertiup angin. Dan kalau misalkan ini lampu kita matikan ya, coba kita matikan semua lampunya. Saya matikan. Ini saya matikan juga. Terus lampu ruangannya saya matikan. Tuh, jadi terlihat seperti lilin ya. Jadi kalau lagi ngoding, kayak programmer sedang jaga lilin gitu. Ya, kita nyalakan lagi deh. Nyalakan lagi. Dan di sebelah kanan tadi, kalau teman-teman lihat ada lampu juga yang saya simpan ke lampu meja. Lampunya ini bohlamnya adalah Xiaomi Yeelight yang bisa saya ganti warna lampunya, intensitas cahayanya menggunakan aplikasi ya. Sebenarnya ini kalau teman-teman lihat di belakang juga itu beberapa saya pasang ya. Ada lampu, ada light strip, ada juga lampu lagi satu lagi. Itu semuanya Yeelight yang bisa saya kontrol langsung menggunakan aplikasi. Oke, apalagi? Sepertinya udah ya. Jadi ini adalah meja saya buat teman-teman yang sempet penasaran gitu kalau lagi live streaming atau kalau lihat saya di Instagram. Ini adalah setup dari mejanya. Oke teman-teman ya, jadi mungkin itu setup tour dari Web Programming Unpas. Mohon maaf tadi agak lama karena ini saya spontan aja bikin videonya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan teman-teman sekalian kalau ada yang penasaran mengenai perangkat apa yang digunakan oleh saya ketika bekerja atau membuat konten di channel Web Programming Unpas ini. Dan kalau misalkan kalian juga sedang membuat konten, baik itu pembelajaran, membuat channel YouTube, kalian nggak perlu khawatir dulu bahwa harus memiliki perangkat yang sebanyak ini untuk membuat konten pembelajaran atau membuat channel YouTube. Ini juga saya tambahkan perangkatnya perlahan ya. Ketika saya mulai channel ini 5 tahun yang lalu, itu perangkat saya cuma laptop dan juga handphone ya. Jadi saya pakai mikrofon handphone dari handsfree-nya, dari handsetnya. Awalnya juga saya nggak punya perangkat yang sebanyak ini, tapi seiring waktu
semakin channelnya berkembang, semakin banyak yang nonton, semakin banyak kalian yang subscribe, jadi memungkinkan saya untuk melengkapi semua perangkat yang sebelumnya saya impikan ini. Jadi mungkin itu aja untuk videonya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa menjadi inspirasi buat teman-teman sekalian. Kalau misalkan ada yang terlewat tadi, perangkatnya tidak saya jelaskan, teman-teman bisa langsung tanya aja atau tulis di kolom komentar, atau bisa DM di Instagram atau kirim di server Discord kita. Ya, jadi sekali lagi itu aja. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Saya Sandika Gali pamit. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa, jangan lupa titik koma.